Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinemazy Recap. Seperti biasa, komentar terpilih dari konten Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh @Zaki Bulaklo. Dia menulis, libur sekolah gini enaknya nonton Cinemazy Recap. Wah, selamat berlibur ya buat kalian yang sedang liburan guys. Tenang saja, Mimin bakal menemani masa-masa liburan kalian. Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul Omniscient Reader The Prophecy yang rilis pada tahun 2025 ini. Film ini bercerita tentang para dewa yang mengirim monster ke bumi sebagai hiburan mereka. Film ini dibintangi oleh Ahn Hyo-seop, kembaran Mimin Lee Min-ho, dan Jisoo. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Omniscient Reader The Prophecy. Semoga. Kim Dokja adalah seorang karyawan kontrak biasa. Dia memiliki hobi suka membaca web novel yang berjudul Cara Bertahan Hidup Saat Dunia Kiamat sejak duduk di kelas 3 SMP. Novel itu bercerita mengenai serangan alien yang mengaku sebagai dewa menghukum manusia di bumi dengan mengirimkan monster-monster mengerikan dan memaksa manusia melawan para monster jika ingin bertahan hidup. Di dalam novel, para dewa menganggap penderitaan manusia itu sebagai hiburan yang menarik. Dokja sangat menyukai novel ini. Tokoh utama di dalam novel ini bernama Jung Hyuk. Di dalam novel diceritakan Jung Hyuk dan teman-temannya membasmi para monster dengan gagah berani. Seiring berjalannya waktu, banyak orang menganggap isi cerita novel itu semakin tidak realistis, sehingga banyak orang yang berhenti melanjutkan membaca novel itu. Hingga akhirnya tersisa satu orang saja yang masih setia membaca novel itu, yaitu Dokja sendiri. Dokja sangat mengagumi Jung Hyuk, sang karakter utama di dalam novel yang sangat pemberani. Dokja berharap dia bisa seperti Jung Hyuk karena dia sendiri adalah orang yang pengecut. Dulu ketika dia berada di bangku SMA, Dokja tidak mampu melawan para pembuli yang selalu membuli dirinya. Pada suatu hari, kontrak kerja Dokja habis dan tidak diperpanjang lagi. Dan pada hari itu juga, novel yang selama ini dia baca akhirnya juga tamat. Di episode terakhir novel itu, diceritakan akhirnya Jung Hyuk berhasil mengalahkan semua monster. Namun, hanya dia sendirian yang berhasil selamat, semua orang sudah mati. Dokja pun kecewa membaca ending novel itu, dia tidak menyukai akhir cerita yang seperti itu. Dokja pun menulis komentar kepada si penulis novel, menurutnya ending novel itu sangat jelek. Dokja kemudian pulang naik kereta. Dia melihat seorang anak kecil yang membawa kotak berisi koloni semut. Di sini Dokja bertemu rekan kerjanya yang bernama Sang Ah. Ternyata kontrak kerja Sang Ah juga habis sama seperti Dokja. Dokja kemudian berdiri memberikan tempat duduknya kepada seorang nenek karena kasihan. Tiba-tiba atasan Dokja dan Sang Ah yang bernama Pak Han datang menyapa. Pak Han mencoba merayu Sang Ah, namun Sang Ah langsung menghindar. Sang Ah berbohong berkata kalau dia sudah ada janji untuk pergi ke suatu tempat bersama Dokja. Dokja kemudian menerima pesan SMS dari seseorang dengan username TLS123. Orang itu mengaku kalau dia adalah penulis novel Cara Bertahan Hidup Saat Dunia Kiamat. Orang itu meminta maaf karena sudah membuat Dokja, satu-satunya pembaca setianya, menjadi kecewa. TLS123 ingin memberi kesempatan pada Dokja untuk merubah akhir cerita novel seperti yang dia inginkan. Melihat hal ini, Dokja pun kebingungan. Tiba-tiba kereta mengalami gangguan dan berhenti di tengah jembatan. Muncul suara yang menginfokan kalau streaming hiburan di bumi sudah dimulai. Semua orang pun kebingungan. Dokja langsung teringat kalau suara pemberitahuan itu adalah kalimat pertama dari novel Cara Bertahan Hidup Saat Dunia Kiamat. Tiba-tiba muncul sosok makhluk aneh. Dokja pun teringat di dalam novel sosok makhluk seperti itu disebut Dokebi. Dokebi itu menyuruh semua orang untuk diam karena dia akan mengumumkan sesuatu yang sangat penting. Namun ada satu pria yang terus-terusan protes tidak mau diam. Makhluk Dokebi yang marah itu pun menembakkan sinar laser menewaskan pria itu seketika. Semua orang pun panik ketakutan. Dokebi itu berkata kalau para alien di luar angkasa atau manusia biasa menyebutnya dengan sebutan dewa akhirnya memutuskan untuk menghukum manusia yang serakah dan selalu merusak bumi. Saat ini Dokebi-Dokebi yang lain sudah tersebar di seluruh permukaan bumi untuk memberikan tantangan kepada manusia yang harus diselesaikan. Sebuah layar kemudian muncul dengan memberitahukan tugas yang harus diselesaikan. Untuk tugas di level pertama ini,
Dokepi itu menyuruh semua orang yang ada di dalam gerbong untuk membunuh satu atau lebih makhluk hidup dalam waktu 10 menit. Orang yang gagal menjalankan tugas ini akan mati, sedangkan orang yang berhasil menyelesaikan tugas ini akan mendapatkan 300 poin. Dokepi menjelaskan kalau saat ini para dewa sedang melihat para manusia secara live streaming. Dokepi ingin manusia memberikan hiburan yang seru. Dokepi kemudian pergi begitu saja. Semua orang pun panik. Dokja bertanya kepada anak kecil yang membawa kotak semut di mana orang tuanya. Anak itu bernama Gileon. Ternyata dia sendirian di kereta ini. Seorang perempuan kemudian mencoba untuk kabur, namun gagal karena terhalang perisai yang tidak terlihat. Perisai itu baru akan hilang jika mereka sudah menyelesaikan tugas pertama ini. Dokja kemudian melihat Jungyuk ada di gerbong sebelah. Dokja pun shock, ternyata cerita di dalam novel kini benar-benar menjadi kenyataan. Tiba-tiba dari luar, monster Ichthyosaurus menyerang gerbong kereta. Lagi-lagi sama persis seperti yang ada di dalam novel. Dokja pun mencoba mengingat semua detail cerita di dalam novel. Dokja lalu teringat kalau tugas pertama ini adalah membunuh makhluk hidup, dan makhluk hidup tidak hanya manusia saja. Dokja pun mengambil peternakan semut milik Gileong. Dia memberi Gileong satu semut. Dokja lalu memberikan satu ekor semut yang lain kepada Sang Ah. Melihat semua orang mencoba saling membunuh satu sama lain, Dokja memberitahu semua orang kalau dia tahu bagaimana cara menyelesaikan tugas ini tanpa saling membunuh. Namun tidak ada yang peduli. Dokja pun akhirnya membunuh satu ekor semut. Tiba-tiba muncul pemberitahuan yang menyebut kalau Dokja berhasil menyelesaikan tugasnya dan kini mendapatkan 300 poin. Melihat hal ini, para penumpang yang lain pun meminta Dokja memberitahukan caranya. Dokja memberitahu kalau mereka bisa membunuh semut yang ada di dalam kotak untuk menyelesaikan tugas ini. Seseorang lalu bertanya, memangnya semut yang ada di dalam kotak ada berapa? Setelah dihitung, ternyata semut yang ada di dalam kotak tidak cukup untuk dibagikan ke semua orang yang ada di gerbong ini. Pak Han tiba-tiba muncul dan merebut kotak semut itu. Semua orang pun saling berebut mengambil semut yang ada di sana. Di saat semua orang saling memperebutkan semut, ada satu pemuda stres yang masih memukuli nenek. Dokja pun menghentikannya dan menawarkan 2 semut untuk pemuda itu dan si nenek. Namun pemuda itu menolak, dia lebih memilih membunuh nenek. Dokja pun teringat kalau pemuda itu bernama Namwon. Dia adalah salah satu karakter novel yang sangat jahat. Namwon yang kesal lalu menghajar Dokja. Dokja pun teringat kalau poin yang dia dapatkan bisa ditukarkan untuk upgrade kekuatan atau membeli item. Dokja langsung menukarkan poinnya untuk mengupgrade kekuatannya. Dokja kini bisa balik melawan Namwon. Secara mengejutkan, Namwon ternyata mendapatkan kekuatan dari dewa yang memberikan sponsor. Dewa memberikan kekuatan kepada Namwon tanpa perlu menukar poin. Namwon pun kembali menghajar Dokja. Di saat Dokja tidak berdaya, sebuah tabung yang berisi telur semut jatuh di hadapannya. Dokja pun langsung membunuh telur-telur semut itu. Ternyata hal itu dihitung membunuh makhluk hidup, membuat Dokja mendapatkan banyak sekali poin. Dokja langsung menukar poinnya untuk meningkatkan kekuatan dan membeli beberapa item. Dokja akhirnya bisa mengalahkan Namwon. Karena waktu hampir habis, Namwon berniat membunuh nenek. Dokja pun langsung melindungi si nenek dengan tubuhnya. Dokja lalu mengambil seekor semut dan menyuruh nenek membunuh semut itu. Waktu pun akhirnya habis. Semua orang yang tidak berhasil membunuh makhluk hidup akhirnya tewas, termasuk Namwon. Ternyata si nenek juga tidak berhasil membunuh semut, membuatnya juga tewas. Makhluk Dokepi kemudian kembali muncul. Makhluk itu mengucapkan selamat kepada 17 orang yang berhasil menyelesaikan tugas pertama ini. Sebagai hadiah, Dokepi menyuruh semua orang yang berhasil itu memilih hadiah pemberian dari sponsor dewa. Hadiah itu bisa berupa item gratis atau kekuatan super dengan memencet layar yang muncul. Dokja sendiri sadar kalau pemberian sponsor ini adalah hutang yang suatu saat nanti harus dilunasi. Dokja pun tidak memilih satupun hadiah sponsor itu. Tiba-tiba monster Ichthyosaurus kembali menyerang, membuat gerbong kereta miring. Seorang tentara lalu mencoba membuka pintu kereta. Dokja pun mengenali pria itu. Di dalam novel, pria itu adalah salah satu karakter pahlawan yang bernama Hyunsung. Dokja mengajari Hyunsung cara menukarkan poin untuk meningkatkan kekuatannya. Dan berhasil, Hyunsung pun semakin kuat dan bisa membuka pintu kereta. Dokja dan Hyunsung langsung menyuruh semua orang keluar dari dalam gerbong kereta ini. Setelah semua orang keluar, Dokja melihat Gileong masih ada di dalam gerbong. Dokja pun langsung menggendong Gileong dan berlari menemui Sang Ah dan Hyunsung.
Tiba-tiba muncul pemberitahuan tugas level berikutnya, yaitu mereka harus menyeberangi jembatan yang putus. Monster Ichthyosaurus kemudian muncul membuat jembatan menjadi putus. Tak hanya itu saja, manusia yang sudah mati kembali hidup menjadi zombie. Para zombie ini pun menyerang manusia yang masih hidup. Dokja dan Hyunsung berusaha melawan para zombie, namun mereka berdua kesulitan. Sang Ah lalu memperlihatkan kalau dia bisa menciptakan benang-benang untuk menyeberangi jembatan. Ternyata tadi Sang Ah menerima pemberian sponsor dewa yang membuatnya memiliki kekuatan mengeluarkan benang. Dokja pun menyuruh semua orang untuk melewati jembatan dan menuju stasiun bawah tanah, karena sebentar lagi gas beracun mematikan akan muncul. Dokja juga mengingatkan semua orang kalau mereka harus mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya dengan membunuh monster. Dokja lalu melihat Jung-hyuk ada di sini. Dokja pun teringat cerita di dalam novel kalau nanti Jung-hyuk akan mati saat melawan monster naga api di dalam stasiun bawah tanah Jungmuro. Di dalam novel itu, Jung-hyuk mendapatkan item untuk hidup lagi, namun prosesnya sangat lama. Dan di saat jeda waktu sebelum Jung-hyuk hidup kembali, jutaan manusia akan tewas dibantai oleh monster naga api. Oleh karena itu, Jung-hyuk tidak boleh mati. Dokja lalu memanggil Jung-hyuk. Jung-hyuk pun penasaran karena Dokja mengetahui namanya. Dokja memberitahu kalau nanti Jung-hyuk akan mati saat melawan naga api di dalam stasiun bawah tanah Jungmuro. Dokja ingin membantu agar Jung-hyuk tidak mati melawan naga api. Jung-hyuk yang kebingungan pun bertanya siapa Dokja sebenarnya. Namun Dokja tidak bisa menjawab karena Jung-hyuk pasti tidak akan percaya jika dia berkata kalau dia mengenal Jung-hyuk dari cerita di dalam novel. Dokja pun berbohong berkata kalau dia mendapat kekuatan dari sponsor dewa kalau dia bisa meramal masa depan. Jung-hyuk yang tidak percaya pun mengetes apakah Dokja benar-benar peramal. Saat monster Ichthyosaurus muncul, Jung-hyuk melemparkan Dokja ke laut. Jung-hyuk berkata jika Dokja berhasil selamat, Jung-hyuk baru akan percaya. Dokja pun langsung dimakan oleh monster Ichthyosaurus. Untungnya dia masih hidup di dalam perut monster itu. Tiba-tiba muncul pemberitahuan tugas khusus kepada Dokja yang menyuruh Dokja membunuh monster Ichthyosaurus dan keluar dari dalam perutnya. Dokja pun pesimis bisa menyelesaikan tugas ini karena dia tidak punya item yang bisa digunakan. Makhluk Dokepi lalu muncul sambil menjadi pembawa acara live streaming, memberitahu kepada para dewa kalau Dokja masih hidup setelah masuk ke dalam perut Ichthyosaurus. Dokja pun sadar kalau makhluk Dokepi yang muncul ini bernama Biyong. Dokja pun memiliki ide. Dokja memanggil makhluk Dokepi itu dengan nama aslinya, yaitu Biyong. Dokja tahu kalau layanan streaming yang sedang dibawakan Biyong sangat ramai penonton sedang melihat aksi Dokja di dalam perut monster. Dokja memberitahu, jika dia mati di sini, maka saluran streaming milik Biyong pasti akan menjadi sepi. Dokja mengajak Biyong berbicara secara privat. Biyong yang penasaran pun menjeda live streamingnya. Dokja lalu menawarkan kontrak eksklusif dengan Biyong agar Biyong bisa mendapat hak menyiarkan aksinya secara eksklusif. Dokja yakin Biyong akan mendapatkan donasi yang sangat banyak dari para dewa. Biyong lalu melihat jumlah donasi yang saat ini dia dapatkan. Ternyata benar, donasinya terus bertambah. Biyong pun setuju. Dia langsung menyodorkan kertas kontrak untuk Dokja. Ini artinya Dokja juga akan mendapatkan separuh dari poin donasi yang didapatkan. Singkat cerita, zat asam mulai keluar dari dinding perut monster. Jika Dokja terkena zat itu, maka dia akan mati. Dokja menyuruh Biyong menggunakan uang donasi untuk membeli beberapa item. Dokja membeli beberapa duri tajam untuk menahan zat asam tersebut. Dokja tahu trik ini berdasarkan informasi yang dia dapatkan dari dalam novel. Dengan susah payah, Dokja akhirnya bisa menusuk semua saluran zat asam. Ichthyosaurus yang kesakitan itu pun akhirnya tewas. Atas keberhasilannya ini, Dokja mendapatkan 9.000 poin. Dokja lalu mengambil mutiara inti monster Ichthyosaurus dan memberikannya kepada Biyong. Biyong pun terkejut, bagaimana Dokja bisa tahu tempat inti itu disimpan. Dokja pun menyuruh Biyong menaruh inti itu di toko lelang, karena inti monster ini adalah item yang sangat langka. Dokja ingin menukar inti monster Ichthyosaurus dengan item Ether Keyakinan yang juga sangat langka. Dokja lalu membeli beberapa item untuk keluar dari dalam perut Ichthyosaurus. Singkat cerita, Dokja pun berhasil keluar dengan selamat. Beberapa dewa yang terkesan melihat hal ini menawarkan sponsor kepada Dokja, namun Dokja menolak semua tawaran itu. Dokja langsung berjalan menuju stasiun bawah tanah terdekat. Dia lalu mampir di minimarket untuk mencari makanan. Di sini Dokja melihat ada beberapa orang yang tewas. Dia lalu menemukan satu wanita yang masih bernafas. Dokja pun teringat kalau wanita itu adalah salah satu karakter pahlawan yang bernama Hui Won.
Monster belalang kemudian datang. Dokja pun menggendong Huiwon masuk ke dalam pintu stasiun bawah tanah menghindari serangan monster belalang. Setelah berhasil masuk, Dokja ditemui oleh gerombolan preman. Dokja pun ingat kalau preman-preman ini dipimpin oleh karakter jahat yang bernama Cholsu. Dokja pun langsung bangkit untuk menghadapi mereka. Dokja menukar poinnya untuk meningkatkan kekuatannya. Dokja pun berhasil membuat Cholsu dan para preman itu kewalahan. Seseorang kemudian datang menghentikan perkelahian. Secara aneh, Cholsu menghormati orang itu dan langsung pergi. Namun Dokja sendiri tidak ingat siapa karakter pria itu di dalam novel. Di saat masuk ke dalam stasiun, Dokja kembali bertemu dengan Sang Ah, Hyunsung, dan Gilyong. Sang Ah memberitahu kalau pria tadi yang menghentikan perkelahian bernama In-ho. Dia adalah wali kota yang memimpin penghuni stasiun ini. Sang Ah juga memberitahu kalau di level ini setiap harinya poin mereka akan dikurangi. Jika poin mereka sampai habis, mereka akan mati. Untuk mengatasi hal itu, orang-orang di sini mengirim beberapa orang terkuat untuk berburu monster agar bisa mendapatkan poin. In-ho sebagai pemimpin mengumpulkan poin-poin itu menjadi satu dan membaginya kepada semua orang agar mereka bisa tetap hidup. Gilyong lalu memperlihatkan kemampuannya memanggil serangga hanya dengan meletakkan kedua tangannya di kepala. Dokja pun bertanya apakah Jung Hyuk ada di sini. Sang Ah memberitahu kalau Jung Hyuk tidak ada di sini. Dokja pun bingung, apa jangan-jangan Jung Hyuk berhasil menyelesaikan level berikutnya dan langsung menuju stasiun Chungmuro untuk menghadapi monster naga api. Satu-satunya cara agar Dokja bisa pergi ke stasiun Chungmuro adalah menyelesaikan tugas di level ini terlebih dahulu. Tiba-tiba seorang pria mengumumkan kalau 3 jam lagi poin mereka akan dikurangi. Secara aneh, beberapa orang datang menemui Dokja untuk meminta Dokja membagikan poinnya. Mereka tahu kalau Dokja mempunyai poin yang sangat banyak. Mereka berharap Dokja mau membaginya agar mereka bisa bertahan hidup di tempat ini. Dokja pun bingung. Dokja bertanya dari mana mereka semua tahu kalau dia mempunyai banyak poin. In-ho kemudian datang. In-ho berkata kalau dia yang memberitahu semua orang. Melihat kemampuan bertarung Dokja, In-ho yakin kalau Dokja memiliki banyak poin. In-ho memohon agar Dokja mau memberikan poinnya untuk membantu orang-orang yang tidak memiliki poin. Dokja menolak untuk memberikan poinnya, tapi Dokja berjanji dia akan membantu menyelesaikan tugas di level ini, di mana tugas di level ini adalah mengalahkan semua monster yang ada di sini. Dokja dan teman-temannya pun pergi menyusuri terowongan untuk menyelesaikan misi. Di sini Huiwon memberitahu Dokja kalau teman-temannya yang tewas di dalam minimarket bukan tewas karena diserang monster, tapi mereka diserang oleh para preman yang dipimpin oleh Cholsu. Cholsu dan para preman mengambil poin-poin milik teman-teman Huiwon yang tewas. Karena keadaan terowongan yang gelap gulita, Dokja menyuruh Gilyong memanggil kunang-kunang untuk menerangi tempat itu. Mereka kemudian mendengar suara monster yang mendekat. Dokja pun menyuruh teman-temannya menukar poin mereka untuk meningkatkan kekuatan. Beberapa monster kemudian muncul. Dokja dan Hyunsung langsung maju melawan monster-monster itu. Namun salah satu monster menculik Sang Ah. Mereka pun langsung mengejar monster yang membawa Sang Ah hingga masuk ke dalam kuil monster tikus. Itu adalah salah satu bos di level ini. Mereka harus mengalahkan monster itu. Serangan Dokja dan teman-temannya berhasil membuat monster tikus kewalahan. Monster tikus kemudian mengaktifkan penjara ilusi yang berupa tangan-tangan. Siapapun yang tertangkap tangan-tangan itu akan mengingat ingatan buruknya hingga larut dalam kesedihan yang mendalam. Penjara ilusi berhasil menangkap Huiwon, membuat Huiwon teringat saat sahabat-sahabatnya tewas diserang anak buah In-ho. Dokja lalu membebaskan Huiwon dari penjara ilusi tersebut. Di saat Dokja menyelamatkan Gilyong, ternyata Hyunsung sudah terperangkap penjara ilusi. Hyunsung pun mengingat saat rekannya di militer tewas akibat kesalahannya. Dokja berusaha membebaskan Hyunsung, namun kesulitan karena tangan-tangan itu sudah sangat kuat mencengkeram Hyunsung. Monster tikus kemudian memanggil monster-monster yang lainnya. Dokja pun memanggil Byong. Dokja akan membeli item energi murni bintang putih, namun ternyata poin yang dia miliki masih kurang. Dokja pun langsung farming membantai monster-monster untuk mendapatkan poin. Setelah poinnya cukup, Dokja langsung membeli item energi bintang putih. Dokja memasangkan energi itu pada senjatanya dan menusuk perut monster tikus. Monster tikus dan monster-monster yang ada di sana pun akhirnya mati. Setelah situasi kembali tenang, Dokja mengajak yang lain mengambil hadiah yang muncul setelah mengalahkan monster tikus. Huiwon mendapatkan 2 pisau, Hyunsung mendapatkan sarung tangan perisai, Gilyong mendapatkan helm yang bisa memanggil serangga, Sang Ah mendapatkan jubah yang meningkatkan kekuatan benangnya, sementara Dokja sendiri malah mendapatkan pedang yang patah. Namun Dokja malah senang karena pedang itu adalah pasangan dari Ether Keyakinan.
Jika inti Ichthyosaurus berhasil dibarter dengan Ether keyakinan, pedang itu akan menjadi utuh. Giliong lalu menemukan sebuah batu yang bersinar. Batu itu merupakan serpihan dari tangan penjara ilusi. Dokja menjelaskan kalau batu itu bisa memanggil penjara ilusi jika dimakan. Dokja pun menyimpan batu itu. Huiwon yang penasaran bertanya kenapa Dokja bisa tahu semua hal. Dokja pun kembali berbohong berkata kalau dia mendapatkan kemampuan meramalkan masa depan. Sang Ah lalu bertanya kepada Dokja bagaimana caranya agar semuanya bisa kembali lagi seperti semula. Dokja menjawab kalau mereka harus menyelesaikan semua tugas yang diberikan hingga level terakhir untuk mengembalikan semuanya seperti semula. Dokja memberitahu hanya ada satu orang yang bisa menyelesaikan level terakhir, yaitu Jung Hyuk. Namun masalahnya, besok Jung Hyuk akan mati saat melawan naga api di stasiun Jongmuro. Meskipun Jung Hyuk memiliki item untuk hidup kembali, namun prosesnya sangat lama. Saat itu terjadi, naga api akan membantai jutaan orang. Sang Ah kemudian bertanya kenapa tugas di level ini belum juga selesai, padahal mereka sudah mengalahkan monster tikus. Dokja pun teringat siapa karakter Inho di dalam novel. Inho adalah manusia yang menjual dirinya kepada dewa dan berubah menjadi monster. Untuk menyelesaikan misi di level ini, mereka harus mengalahkan monster terakhir, yaitu Inho yang sudah berubah menjadi monster. Huiwon yang ingin balas dendam kematian teman-temannya pun kembali ke stasiun. Dia langsung membunuh Cholsu. Poin milik Cholsu pun bertebaran di mana-mana. Inho kemudian datang. Dia sudah sadar kalau Huiwon sudah tahu kalau dia adalah monster terakhir. Inho pun menyuruh anak buahnya membunuh Dokja dan teman-temannya. Huiwon kemudian maju. Dengan cepat, Huiwon membantai semua anak buah Inho. Inho yang marah akhirnya memperlihatkan wujud monster aslinya. Huiwon yang tidak gentar pun masih terus maju. Di saat Huiwon akan membunuh Inho, para penghuni stasiun menghentikannya. Mereka tidak mau menyelesaikan tugas di level ini karena takut tugas di level berikutnya malah akan semakin berat. Di saat Huiwon lengah, Inho pun langsung kabur. Dokja dan teman-temannya langsung mengejar Inho untuk menyelesaikan tugas di level ini. Namun Inho berhasil menembus perisai masuk ke dalam level berikutnya. Dokja dan teman-temannya tidak bisa masuk menembus perisai itu. Tiba-tiba dari balik perisai, seseorang menembak Inho hingga mati. Tugas itu pun akhirnya selesai. Orang yang membunuh Inho adalah seorang gadis sniper yang berasal dari level berikutnya yang bernama Ji-hye. Dokja pun teringat, di dalam novel, karakter Ji-hye merupakan satu-satunya siswa yang selamat di kelasnya pada saat level pertama muncul. Ji-hye kemudian mengambil semua poin-poin milik Inho. Tiba-tiba mereka mendengar suara kalau tugas di level berikutnya sudah dimulai. 10 menit sebelum monster-monster keluar akan muncul zona hijau di lantai. Orang yang menempati zona hijau itu akan selamat dari serangan monster. Zona hijau kemudian muncul. Dari 70-an orang yang ada di sana, zona hijau yang muncul hanya 30 saja. Semua orang pun saling berebut untuk mendapatkan zona hijau. Salah seorang pria yang bernama Pildu menyewakan zona hijau di wilayah kekuasaannya dengan biaya 750 poin. Pildu yang memiliki kekuatan mesin tempur menembaki orang-orang yang mencoba masuk ke dalam wilayahnya. Dokja yang baru datang lalu menyuruh teman-temannya untuk mencari zona hijau. Ji-hye ternyata mengenal Jung Hyuk. Ji-hye menyampaikan pesan dari Jung Hyuk kalau Jung Hyuk menerima tawaran Dokja yang ingin membantunya mengalahkan naga api. Jung Hyuk ingin Dokja bisa bertahan hidup sampai besok. Makhluk dokepi yang bernama Biryu kemudian muncul. Biryu mengatakan kalau dia bertanggung jawab atas level ini. Biryu kecewa karena manusia yang ada di sini tidak memberikan hiburan yang menarik. Biryu lalu merubah tempat zona hijau yang muncul. Ternyata lantai yang ditempati Dokja berubah menjadi zona hijau. Dokja pun menyuruh teman-temannya merebut 4 zona hijau yang lain yang ada di sampingnya. Namun Hyung Sung menolak. Jika dia merebut zona hijau itu, orang yang sebelumnya menempati zona hijau itu pasti akan celaka. Huiwon juga menolak. Dia tidak ingin melukai orang lain. Huiwon lebih memilih melawan para monster daripada merebut zona hijau mengorbankan orang lain. Dokja pun berusaha menjelaskan kalau di level ini, monster akan datang terus-menerus tanpa henti. Namun teman-temannya tidak peduli. Huiwon dan yang lain pun pergi untuk bertarung melawan para monster. Dokja pun akhirnya luluh. Dia meninggalkan zona hijau menyusul yang lainnya. Dokja memberitahu kalau di dekat portal monster ada 3 zona hijau. Dia menyuruh teman-temannya menuju ke sana. Dokja lalu menggendong Giliong menuju zona hijau yang lain. Ternyata Dokja benar. Sang Ah melihat ada 3 zona hijau di samping portal. Di tempat lain, Dokja melihat 2 zona hijau. Ternyata Jung Hyuk menempati salah satunya. Karena hanya ada 1 zona hijau yang tersisa, Jung Hyuk menyuruh Dokja menggunakannya dan membiarkan Giliong mati jika Dokja benar-benar ingin membantunya melawan naga api. Dokja pun dengan tegas menolak. Dokja menaruh Giliong di zona hijau dan kemudian kabur dari kejaran monster.
Dokja lalu memakan batu ilusi, membuat tangan-tangan penjara ilusi muncul menyelimuti tubuhnya, membuat monster-monster yang datang tidak bisa menyerang Dokja. Singkat cerita, Dokja terbangun di sebuah ruangan bersama teman-temannya. Dokja melihat teman-temannya masih selamat namun terluka parah. Dokja pun memberitahu kalau hari ini akan muncul monster naga api. Itu artinya Jung Hyuk akan mati. Mereka harus melawan naga api untuk mencegah hal itu terjadi. Dokja pun memiliki ide. Singkat cerita, Biryu muncul sambil marah-marah karena ada manusia yang berhasil selamat di luar zona hijau. Sebagai ganjarannya, untuk tugas kali ini, Biryu hanya mengeluarkan satu zona hijau, tepat di bawah Pildu. Melihat hal ini, Dokja langsung memanggil Byung. Dokja ingin mengambil semua poin di dalam donasi. Dokja kemudian menghampiri Pildu. Dokja berkata kalau dia ingin membeli zona hijau di bawah Pildu dengan harga 100.000 poin. Pildu pun tertawa, dia tidak percaya Dokja punya poin sebanyak itu. Pildu berkata kalau dia bersedia menyerahkan zona hijaunya jika Dokja benar-benar memberinya 100.000 poin. Ternyata Dokja benar-benar menyerahkan 100.000 poin kepada Pildu. Dokja pun berhasil menguasai zona hijau itu. Bukannya bertahan di zona hijau itu, Dokja malah menghancurkan zona hijau menggunakan pedangnya. Dari jauh, Jihye melihat kejadian ini. Jihye pun sadar, Dokja pasti ingin mengajak semua orang untuk berjuang bersama-sama. Jihye langsung menembak zona hijau, membantu Dokja menghancurkannya. Zona hijau itu pun menghilang. Di saat monster mulai datang, Dokja mengajak semua orang berjuang melawan monster. Mau tak mau, Pildu pun setuju dengan Dokja. Pildu lalu mengeluarkan item kendaraan tempur seperti tank. Pildu menembaki semua monster yang akan keluar dari dalam portal. Sementara Dokja dan yang lain mengejar monster-monster yang berhasil lolos. Monster naga api kemudian muncul. Jung Hyuk berniat maju melawannya. Dokja pun melarang Jung Hyuk maju agar dia tidak mati. Dokja sendiri yang akan maju melawan naga itu. Namun Jung Hyuk tetap maju bertarung melawan monster naga api. Jung Hyuk berhasil menebas sayap naga api dan melukai dada monster itu. Tiba-tiba, tempat itu berubah seperti ada di luar angkasa. Monster naga api pun berubah menjadi bentuk sempurna. Itu adalah bos di level ini. Jung Hyuk kembali maju, namun monster naga api dengan mudah membalikan serangan. Jung Hyuk pun kewalahan karena monster naga api semakin kuat. Dokja lalu menyuruh Sang Ah menarik Jung Hyuk ke tempat yang aman. Dokja pun menggunakan item bola es untuk melindunginya dari serangan api. Dokja berusaha melawan, namun sia-sia. Dokja pun berusaha bertahan dari serangan monster naga api itu. Tiba-tiba monster belalang raksasa datang menyerang monster naga api itu. Ternyata Gilyong yang memanggil belalang itu untuk membantu Dokja. Sang Ah menyuruh Gilyong berhenti karena Gilyong ikut terluka saat monster belalang terluka. Melihat Gilyong yang pantang menyerah, Yun Song pun maju menahan serangan naga api. Yun Song mengeluarkan kekuatannya yang sesungguhnya. Hui Won lalu datang membantu serangan. Hui Won berusaha menyerang cangkang di dada monster. Karena di sana terdapat kelemahan monster itu. Dokja sudah memberitahu teman-temannya satu-satunya cara mengalahkan monster naga itu adalah memecahkan cangkang di dadanya dan kemudian menusuk monster naga itu. Namun resikonya orang yang memecahkan cangkang itu akan mati. Nanti setelah cangkang terbuka, Dokja menyuruh teman-temannya mengambil inti monster naga api untuk mendapatkan kemampuan istimewa, yaitu menghidupkan satu orang yang sudah mati untuk menghidupkan orang yang berhasil memecahkan cangkang. Jihye kemudian ikut membantu memecahkan cangkang. Secara mengejutkan, cangkang di dada monster naga itu bisa memperbaiki diri. Dari belakang, Jung Hyuk kembali maju. Jung Hyuk mengorbankan diri memecahkan cangkang di dada monster naga itu. Jung Hyuk pun akhirnya tewas terbakar menjadi debu. Dokebi Byung kemudian memberitahu Dokja kalau ada yang menukar inti Ichthyosaurus dengan ether keyakinan. Orang yang menukar adalah akun yang bernama TLS123. Dokja pun teringat kalau nama akun itu adalah nama penulis novel yang dia baca. Dokja langsung menggabungkan ether keyakinan dengan pedang tumpulnya, membuat pedang itu menjadi utuh kembali. Dokja pun langsung maju menggunakan kekuatan pedang itu untuk membunuh monster naga api. Setelah monster naga api musnah, tugas di level ini pun berhasil diselesaikan. Dokja menggunakan inti monster naga api untuk menghidupkan Jung Hyuk kembali. Setelah situasi kembali tenang, tiba-tiba Pak Han yang ketakutan datang memberitahu kalau ada monster yang sangat besar sedang bergerak menuju ke sini. Dan berakhirlah alur cerita film Omniscient Reader The Prophecy ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan suka baca novel yang aneh-aneh guys, nanti jadi kenyataan. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.